Anindya pikir masa lalunya telah mati. Tapi siapa sangka, setelah menikah dengan Bima, justru adik iparnya sendiri, Aditya, mantan yang dulu pernah mengisi hatinya, kembali membakar bara yang belum padam. Kini, ia hamil. Tapi bukan pada siapa dia harus bahagia, melainkan bertanya, anak siapa yang sedang tumbuh dalam rahimnya? Jakarta siang itu berkilau oleh langit biru dan matahari yang menggantung cerah. Di sebuah gedung pernikahan bergaya kolonial di kawasan Menteng, alunan musik tradisional berpadu dengan senyum para tamu yang datang silih berganti. Di pelaminan, berdiri sepasang pengantin yang tampak bahagia. Anindya, perempuan berusia 25 tahun dengan gaun putih sederhana namun elegan, dan Bima, pria mapan berkemeja batik biru tua dengan wajah tenang dan berwibawa. Dari luar, pernikahan mereka tampak seperti kisah cinta yang utuh. Dua insan yang saling mencintai, diberkahi keluarga dan sahabat, dan siap memulai hidup baru. Tapi bagi Anindya, hari itu bukan sekadar hari bahagia. Ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang ia sembunyikan rapat-rapat di balik senyum dan rias wajahnya. Di barisan tamu, berdiri seorang pria muda dengan jas abu-abu, rambut tertata rapi, dan mata yang menatap lurus ke arahnya. Aditya, adik kandung Bima, dan satu-satunya lelaki yang pernah membuat hati Anindya mencintai sepenuh luka. Ia adalah masa lalu yang belum sepenuhnya mati. Lelaki yang pernah ia cintai dalam diam dan derita. Namun hubungan mereka harus kandas karena tekanan keluarga dan pilihan hidup yang tidak berpihak. Aditya hanya berdiri diam, tidak memberi selamat, tidak tersenyum. Tatapannya cukup untuk menusuk hati Anindya hingga ke dasar. Saat semua orang merayakan bersatunya dua keluarga, hanya mereka berdua yang tahu bahwa ada masa lalu yang belum selesai, dan kini hadir kembali sebagai kenyataan yang jauh lebih rumit. Bima adalah pria baik. Ia mencintai Anindya dengan cara yang tenang. Selama masa pendekatan, ia memperlakukan Anindya seperti wanita berharga. Keluarga mereka cocok. Usianya 7 tahun lebih tua, dan hidupnya stabil. Ia tidak menuntut terlalu banyak, hanya meminta kesetiaan dan ketenangan. Bagi Anindya yang saat itu sedang patah hati, Bima hadir seperti pelarian yang menyelamatkan. Ia menerima lamaran bukan karena cinta yang membara, tapi karena ingin menata ulang hidupnya. Tapi malam itu, saat Anindya dan Bima resmi menjadi suami istri, dan ketika semua orang mulai pulang dan lampu gedung mulai redup, Anindya hanya merasa kosong. Ia tahu, ini bukan akhir dari masa lalu. Ini adalah awal dari kebohongan yang lebih dalam. Setelah pernikahan, mereka tinggal di rumah keluarga besar Bima di kawasan Cipete. Sebuah rumah 2 lantai yang dikelilingi taman kecil dan pagar kayu coklat. Rumah itu nyaman dan hangat, tapi bagi Anindya, rumah itu juga menjadi tempat di mana 2 masa lalu dan masa kini bertemu di bawah satu atap. Aditya tinggal di lantai atas. Sebuah unit pribadi yang sengaja disediakan orang tua mereka sejak Aditya pulang dari Yogyakarta setelah menyelesaikan studinya. Ia bekerja sebagai arsitek lepas, sering di rumah, sering terlihat, dan sering terlalu dekat. Hari-hari awal pernikahan berjalan tenang. Bima sibuk bekerja di perusahaan kontraktor milik ayah mereka. Ia sering pulang malam, kadang membawa pekerjaan ke rumah, dan semakin hari, semakin jarang berbicara panjang. Anindya mengerti, ini konsekuensi dari menikah dengan pria sibuk. Ia mencoba menyesuaikan diri, mencoba menjadi istri yang baik, belajar memasak, merawat rumah, dan mempersiapkan segala kebutuhan Bima. Tapi yang sulit dia kendalikan adalah perasaannya sendiri. Setiap kali ia berpapasan dengan Aditya di lorong rumah atau dapur, ada getaran tak terucap. Mereka jarang berbicara, bahkan nyaris tak pernah menyebut nama satu sama lain. Tapi dalam diam itu, Anindya merasa seperti kembali ke masa lalu. Seperti berjalan di atas bara yang siap membakar. Ia tahu Aditya tidak sepenuhnya ikhlas melihatnya menjadi milik kakaknya. Ia tahu Aditya masih menyimpan perasaan, meski kini terselubung dalam sikap dingin dan canggung. Suatu sore, saat hujan turun deras dan listrik padam sesaat, Anindya tengah sendiri di ruang tamu. Bima masih di kantor. Langkah kaki Aditya terdengar dari tangga.
Ia turun membawa lilin dan menaruhnya di meja. Hanya itu. Tak ada kata. Tapi sorot matanya menggetarkan. Tidak ada sentuhan, tidak ada sapaan. Tapi napas mereka begitu dekat. Sejak hari itu, perasaan Anindya mulai goyah. Ia mulai membandingkan. Mulai mengingat. Mulai merindukan sesuatu yang dulu pernah membuatnya merasa hidup. Bima hadir sebagai rumah yang tenang. Tapi Aditya adalah badai yang pernah ia nikmati. Dan ketika badai itu kembali mengguncang, Anindya tahu dirinya mulai rapuh. Ia mencoba melawan. Ia menjaga jarak. Ia mengalihkan perhatian. Tapi setiap hari, godaan tak datang lewat kata-kata, melainkan dari kehadiran yang tak bisa ia hindari. Dan di tengah pernikahan yang mulai hambar, hasrat yang pernah mati mulai menyala ulang. Suatu malam, Bima pulang larut. Ia tertidur di sofa dengan jas kerja masih melekat. Anindya berdiri lama di depan kamar, memandangi suaminya yang lelah. Di belakangnya, dari tangga atas, Aditya turun mengambil minum. Mereka berpapasan, mata bertemu, dan Anindya tahu, waktunya mungkin tinggal sedikit sebelum semua ini meledak. Di kamarnya, Anindya menatap bayangannya sendiri di cermin. Perempuan yang ia lihat adalah istri dari pria baik yang mencintainya tanpa syarat. Tapi juga perempuan yang menyimpan dosa yang belum terjadi, namun sebentar lagi mungkin akan. Ia belum bersalah, tapi ia juga belum sepenuhnya benar. Dan yang paling menakutkan bukan pengakuan, tapi ketika perasaan yang seharusnya hilang justru tumbuh kembali di tempat yang salah. Dan di sanalah kisah ini dimulai. Bukan dengan cinta, tapi dengan rahasia. Bukan dengan janji, tapi dengan luka yang masih menganga. Sebuah pernikahan yang sah di mata manusia, tapi tak tenang di dalam jiwa. Beberapa minggu setelah pernikahan, Anindya mulai menyadari bahwa rumah bukan lagi tempat untuk beristirahat. Ia bangun setiap pagi dengan tubuh lelah dan pikiran yang terus berputar. Pekerjaan rumah tangga menjadi rutinitas yang tak pernah selesai. Ia belajar menerima bahwa menjadi istri dari pria sibuk berarti harus kuat berdiri sendiri, bahkan saat batin meminta ditemani. Bima jarang di rumah. Pagi sudah berangkat sebelum matahari naik. Malam datang saat semua sudah sunyi. Di meja makan, hanya ada piring kosong dan sisa makanan yang mendingin. Anindya tidak menyalahkan. Ia tahu pekerjaan suaminya menuntut banyak waktu. Tapi perlahan, kesepian mulai merayap masuk, mengisi celah-celah hatinya yang kosong. Ia mencoba mengalihkan perhatian, menyiram bunga, membersihkan rak buku, merapikan lemari pakaian, bahkan belajar membuat kue dari video daring. Namun tak satu pun berhasil menenangkan pikirannya. Sebab bukan kesibukan yang ia butuhkan, tapi kehangatan. Bukan kegiatan yang mengisi waktu, tapi perhatian yang bisa mengikat perasaan. Aditya tetap tinggal di lantai atas. Ia kerap terdengar turun malam-malam, mengambil air minum, atau hanya melewati ruang tengah dengan langkah ringan. Setiap kali langkah itu terdengar, jantung Anindya berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena ia mulai menyadari bahwa kehadiran lelaki itu membangkitkan sesuatu yang selama ini ia tekan. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar sesekali, membuat kaca jendela bergetar. Bima tidak pulang. Ia hanya mengirim pesan singkat bahwa rapatnya berlangsung hingga larut. Anindya duduk sendiri di ruang tamu, membungkus dirinya dengan selimut tipis, memandangi layar televisi yang menyala tanpa benar-benar ditonton. Lampu tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap total. Ia terdiam. Tak lama, dari arah tangga, cahaya kecil bergerak perlahan. Aditya turun membawa senter kecil di tangan kanan dan lilin di tangan kiri. Ia meletakkan lilin itu di meja dekat Anindya, lalu berlalu begitu saja ke dapur tanpa berkata apapun. Anindya tetap diam. Tapi ada getaran yang menjalar dari leher ke punggung. Tubuhnya gemetar bukan karena udara dingin, tapi karena perasaan yang makin sulit dikendalikan. Malam itu, semuanya berubah. Esok harinya, matahari tetap bersinar, dan aktivitas rumah berjalan seperti biasa. Tapi Anindya tahu, dalam dirinya ada sesuatu yang mulai retak. Batas yang selama ini ia jaga mulai bergeser.
Ia tak bisa lagi menatap Aditya tanpa merasa bersalah. Tapi anehnya, ia juga tak bisa berhenti menantikan kehadiran pria itu setiap malam. Hari-hari berikutnya berjalan dalam kegelisahan. Ia mencoba bersikap normal di depan Bima, tetapi hatinya terus-menerus mengkhianatinya. Ia tidak mengatakan apapun, tidak mengeluh, tidak membuka luka. Ia hanya menyimpannya sendiri, berharap waktu akan menyembuhkan segalanya. Namun waktu justru membawa mereka semakin dekat pada jurang. Suatu sore, setelah hujan reda, Anindya menyusuri taman kecil di samping rumah. Ia ingin mencari udara segar, menenangkan pikirannya yang semakin berat. Langkahnya terhenti saat melihat Aditya duduk di bangku taman, headphone menggantung di lehernya, mata memejam menikmati angin. Ia hampir berbalik, tapi Aditya sempat membuka mata, dan mereka saling menatap beberapa detik. Tak ada yang bicara, tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang pecah. Mata mereka tidak lagi bisa berpura-pura. Dan saat itulah, sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi, akhirnya terjadi. Beberapa malam kemudian, Anindya duduk termenung di dalam kamar. Bima belum pulang. Lantai bawah sepi. Ia menyentuh dadanya sendiri, berusaha menenangkan detak jantung yang tak beraturan. Tapi ia tahu, ini bukan lagi tentang menahan diri. Ini tentang konsekuensi dari pilihan yang sudah diambil. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya ia cari? Apakah benar ia mencintai Aditya? Atau hanya terpikat oleh bayang-bayang kenangan yang belum tuntas? Dan jika memang cinta, apakah cinta itu pantas jika menghancurkan kepercayaan orang yang telah menjadikannya istri? Kepalanya pusing. Ia ingin tidur, tapi matanya menolak terpejam. Ia tahu, dosa tidak selalu datang dalam bentuk kejahatan. Kadang, dosa hadir sebagai kelembutan yang salah tempat. Dan dalam kasusnya, kelembutan itu datang dari seseorang yang seharusnya tidak lagi ia dekati. Beberapa hari kemudian, tubuhnya mulai merasa lemas. Ia mudah mual, sering pusing, dan sensitif terhadap bau. Ia mencoba mengabaikan, menganggapnya sebagai kelelahan. Tapi saat kalender menunjukkan tanggal yang lewat tanpa haid, hatinya mulai tak tenang. Ia membeli alat tes kehamilan diam-diam. Dilakukannya di kamar mandi pagi-pagi, sebelum siapapun bangun. Saat 2 garis merah muncul di layar kecil itu, napasnya tercekat. Anindya terduduk di lantai. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Ia hamil, tapi bukan rasa bahagia yang datang pertama, melainkan kepanikan yang menampar. Sebab dalam hitungan minggu ke belakang, hanya 2 laki-laki yang mungkin menjadi ayah dari bayi itu. Dan keduanya adalah kakak beradik. Hari itu, matahari bersinar terang di luar jendela kamar. Tapi di dalam, hidup Anindya berubah. Ia kini berdiri di tengah 2 dunia. Satu adalah suaminya yang mencintainya dan telah memberinya nama baik. Dan satu lagi adalah cinta lama yang kembali mencuri napasnya di waktu yang salah. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Ia belum siap jujur. Tapi ia juga tidak sanggup memikul beban ini sendirian. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anindya merasa sepenuhnya terjebak, bukan oleh orang lain, tapi oleh dirinya sendiri. Hari-hari berlalu dengan lambat. Waktu yang biasanya tak terasa kini seolah sengaja memperpanjang setiap detiknya. Sejak melihat hasil tes kehamilan, Anindya menjalani hidup dengan rasa takut yang menempel di setiap tarikan napasnya. Ia tidak lagi bisa menikmati pagi, tidak lagi merasa nyaman saat malam datang. Semua terasa sempit, padahal rumah itu luas. Semua terasa berat, padahal tidak ada beban yang tampak di mata orang lain. Ia masih menyembunyikan kehamilannya. Belum ada yang tahu, belum ada tanda mencolok, kecuali wajah pucat dan tubuh yang semakin mudah lelah. Bima belum mencurigai apapun. Ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Bekerja pagi, pulang malam, kadang terlalu sibuk untuk sekadar duduk bersama. Dalam kondisi biasa, sikap itu tidak akan mengganggu Anindya. Tapi kini, ia justru lega. Karena jarak itu memberinya waktu untuk berpikir. Namun satu hal yang tak bisa ia jauhi adalah keberadaan Aditya. Sejak malam itu, ada jarak aneh di antara mereka.
Bukan lagi ketegangan penuh godaan, melainkan suasana canggung yang nyaris tak bisa dihindari. Mereka berusaha tidak berpapasan, menghindari percakapan, bahkan sekadar pandang pun dihindari. Tapi dalam rumah yang sama, semuanya tetap berpotensi bertemu. Dan setiap pertemuan kecil pun kini terasa seperti ancaman. Aditya sesekali mencuri pandang. Tatapannya berubah. Tidak lagi seperti seseorang yang sedang menyimpan keinginan, melainkan seperti seseorang yang mulai mencium adanya sesuatu yang tidak beres. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Anindya. Mungkin dari caranya berjalan yang pelan, atau dari ekspresi wajahnya yang sering kosong. Sesekali ia terlihat ingin bicara, tapi selalu diurungkan. Seolah ia juga takut mendengar jawaban yang mungkin sudah ia duga. Anindya mulai gelisah. Setiap langkah Aditya di tangga membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Setiap suara pintu dibuka membuatnya waspada. Ia tidak tahu siapa yang lebih ia takuti, Bima yang belum curiga, atau Aditya yang perlahan mendekat pada kebenaran. Ia mencari cara untuk menghilangkan ketegangan. Ia mulai membaca buku kehamilan secara diam-diam. Ia mencari informasi di ponsel saat tidak ada orang di sekitar. Ia menghitung mundur waktu, mencoba mengingat hari terakhir saat dirinya bersama Bima dan kapan ia bersama Aditya. Tapi semua hanya memperparah kekacauan dalam pikirannya. Tak ada kepastian. Semuanya terlalu dekat. Kemungkinan terlalu besar. Dan itu cukup untuk menghancurkan logikanya. Tubuhnya mulai memberi sinyal yang tidak bisa ia abaikan. Mual di pagi hari, kelelahan yang tak bisa ditutupi, dan emosi yang mudah meledak. Ia mencoba menyembunyikan semua itu dengan senyum dan alasan, tapi lama-lama keadaannya semakin mencolok. Suatu pagi, saat sarapan bersama ibu mertua, tubuhnya nyaris roboh saat berdiri dari kursi. Refleks, ia ditopang. Beberapa detik kemudian, wanita parubaya itu menatapnya tajam dan bertanya dengan nada penuh curiga. Anindya hanya menjawab singkat, menyalahkan lambung yang sensitif. Namun ia tahu, waktu terus mendekatkannya pada pengakuan yang tak bisa dihindari. Bima akan tahu, keluarga akan tahu, dan saat semua terungkap, tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Di sisi lain, Aditya mulai gelisah. Ia lebih sering diam. Lebih banyak mengurung diri di lantai atas. Tapi diamnya bukan berarti tenang. Diamnya adalah badai yang perlahan berkumpul. Beberapa kali, Anindya memergokinya sedang memandang ke arah ruang makan dari balkon lantai 2. Tatapan itu seperti menunggu sesuatu. Atau menilai sesuatu. Seolah sedang menghitung waktu sebelum ia bertindak. Anindya tahu ia tak bisa selamanya diam. Tapi membuka mulut sama saja dengan menyalakan api di tengah ladang kering. Ia tidak hanya mempertaruhkan dirinya, tapi juga masa depan anak dalam kandungannya. Ia tidak tahu bagaimana Bima akan bereaksi jika tahu bahwa anak itu mungkin bukan miliknya. Ia tidak tahu apakah Aditya akan bertanggung jawab atau justru menjauh. Yang ia tahu, begitu kebenaran terungkap, hidup mereka bertiga tidak akan pernah sama lagi. Beberapa malam kemudian, ia terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia melahirkan seorang anak di tengah ruangan kosong. Anak itu menangis, tapi tidak ada seorang pun yang datang. Bima berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata penuh amarah. Aditya duduk di kursi, menunduk tanpa kata. Dan dirinya sendiri hanya bisa menangis sambil memeluk bayi itu tanpa tahu harus meminta tolong kepada siapa. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya saat ia terjaga. Nafasnya tersengal. Ia memeluk perutnya yang belum membesar tapi sudah terasa hidup. Ia menangis pelan, menahan suara agar tak terdengar siapapun. Ia merasa sendiri, lebih sendiri dari siapapun di rumah itu. Keesokan harinya, ia mencoba memberanikan diri menemui dokter kandungan. Ia membuat janji diam-diam, lalu pergi tanpa memberitahu siapapun. Dokter menyatakan usia kehamilannya sekitar 6 minggu. Wajah dokter tampak biasa saja, tapi Anindya tahu, angka itu mengunci semua kemungkinan. 6 minggu lalu, ia bersama 2 pria, 2 kakak beradik, dan sekarang, satu dari mereka adalah ayah dari bayi ini. Dalam perjalanan pulang,
Ia memeluk hasil USG kecil yang dimasukkan dalam amplop putih. Foto hitam putih itu menampilkan titik kecil yang bahkan belum berbentuk sempurna. Tapi titik kecil itu kini menjadi pusat dari kekacauan besar yang belum selesai. Malam kembali datang. Rumah kembali sepi. Bima tertidur di sofa. Aditya belum tampak turun dari atas. Dan Anindya kembali duduk sendiri di ruang tamu dengan lampu temaram. Di pangkuannya, amplop putih itu masih tergenggam. Ia tidak tahu harus berkata apa jika esok hari semua terbuka. Tapi satu hal yang pasti, waktu tak lagi memberinya ruang untuk bersembunyi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia mengakui pada dirinya sendiri, rahasia ini tidak hanya menggerogoti hatinya, tapi juga masa depannya. Aditya bukan pria yang mudah menebak perasaan seseorang, tapi ia peka terhadap perubahan. Sejak hari-hari terakhir, ada yang berbeda dari cara Anindya berjalan, dari caranya memegang perut, bahkan dari cara dia menatap kosong keluar jendela. Semua itu terlalu halus untuk ditangkap oleh orang biasa, tapi bagi seseorang yang pernah mencintainya, Anindya kini bukanlah perempuan yang sama. Waktu demi waktu, Aditya mulai menyusun potongan kecil dalam pikirannya. Ia tidak mendengar apapun secara langsung, tapi tanda-tanda mulai membentuk gambaran samar. Ia tahu bagaimana wanita hamil bersikap. Ia tahu cara tubuh bereaksi, bagaimana emosi mudah berubah, dan bagaimana mata tidak lagi bisa berbohong. Dan pada Anindya, semua itu mulai terlihat. Ia tak ingin menuduh. Ia juga tidak berani bertanya. Tapi nalurinya terus mengusik. Ia teringat malam hujan saat listrik padam. Malam di mana batas-batas mereka runtuh tanpa suara. Malam yang terus mengendap di kepala, seolah menolak untuk pergi. Jika benar Anindya hamil, dan waktu kejadiannya sesuai, maka kemungkinan besar ia adalah penyebabnya. Sementara itu, Anindya menjalani hari dengan tubuh yang semakin lelah. Ia sering tertidur siang, sulit makan, dan lebih sering menarik diri dari keramaian keluarga. Ibu mertuanya mulai memperhatikan dan bertanya-tanya. Tapi ia selalu memberikan alasan. Pusing karena cuaca, atau hanya kurang tidur. Namun semua itu perlahan kehilangan daya tutup. Pagi-pagi mualnya makin berat. Ia tak bisa menahan muntah di kamar mandi. Dan suara keras dari wastafel pun mulai menarik perhatian. Suatu sore, Aditya berdiri di dapur, pura-pura mengambil air minum. Dari balik pintu terbuka, ia melihat Anindya keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat. Napasnya tak teratur. Tangannya memegang perut bagian bawah. Ia tidak sadar sedang diawasi. Tapi Aditya melihat semua itu. Dan ia tidak bisa menepis kesimpulan yang muncul di kepalanya. Malamnya, Aditya mengurung diri di kamar. Ia duduk lama di depan layar laptop, tapi tidak mengetik apapun. Pikirannya sibuk menghitung minggu. Ia membuka kalender, menandai tanggal-tanggal penting dalam pikirannya. Lalu ia menyandarkan tubuh ke kursi dan menatap langit-langit. Diam, dingin, bingung. Jika benar Anindya hamil, dan jika itu anaknya, maka hidup mereka akan runtuh dalam satu waktu. Ia tahu Bima tidak akan bisa menerima kenyataan itu. Bahkan ia sendiri belum tahu bagaimana bersikap. Di lantai bawah, Anindya menyadari dirinya mulai menjadi pusat perhatian diam-diam. Ia melihat perubahan cara ibu mertua menatapnya. Ia tahu, Bima sudah mulai curiga karena belakangan ia menolak disentuh. Tapi belum ada yang berani bicara langsung. Ia masih punya waktu untuk mengatur napas. Tapi ia sadar, waktu itu tidak akan lama. Setiap hari, ia merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Pelan-pelan menyakiti diri sendiri. Tapi terus berjalan karena tak ada pilihan. Ia tidak bisa jujur pada Bima. Ia juga tak bisa berharap pada Aditya. Ia berada di tengah, dan keduanya sama-sama tidak tahu apa yang sedang ia pikul. Tapi setiap jam yang berlalu, perutnya makin menguatkan satu kenyataan. Ia membawa kehidupan yang belum tahu akan diakui siapa. Beberapa hari kemudian, Anindya mulai menghindari ruang keluarga. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, pura-pura tidur atau membaca buku yang tidak benar-benar dibaca. Ia menghindari makan malam bersama. Ia bahkan mulai takut keluar kamar jika mendengar suara langkah kaki Aditya di tangga.
Bukan karena benci, tapi karena takut tak bisa menjaga sikap. Namun sikap itu justru menambah kecurigaan. Aditya menjadi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia bukan hanya mencurigai kehamilan itu, tapi mulai mempertanyakan keberadaan dirinya dalam rahasia itu. Ia merasa terjebak dalam dua sisi, sebagai adik, dan sebagai seseorang yang mungkin menjadi bagian dari kesalahan besar. Pada akhirnya, Aditya tak tahan. Ia mulai mencari celah. Ia memperhatikan sisa makanan Anindya di meja. Ia mencatat perubahan jam tidurnya. Bahkan ia menyadari kalau Anindya sudah tidak lagi menggunakan parfum yang biasa ia pakai. Semua terasa seperti sinyal bahwa tubuh perempuan itu sedang berubah, dan hati perempuan itu sedang bersembunyi. Anindya sendiri mulai merasa tubuhnya memberontak. Pagi makin berat, pakaian makin sempit, dan emosinya makin tak stabil. Suatu malam ia menangis sendiri di kamar mandi, memeluk lutut dan menutup mulut dengan tangan agar tak terdengar siapapun. Ia merasa hancur, bukan karena dosa, tapi karena tidak tahu harus bicara pada siapa. Hari berikutnya, saat ia menyusun pakaian di lemari, ia menemukan kembali gaun putih sederhana yang ia kenakan saat resepsi. Ia menyentuh kain itu perlahan. Lembut, tenang, indah di mata. Tapi kini terasa seperti ironi. Gaun itu menjadi simbol kebahagiaan yang hampa. Di dalam pernikahan yang tampak sempurna, ia menyimpan kehancuran yang siap meledak kapan saja. Waktu berlalu. Rahasia itu menumpuk seperti udara pengap di dalam ruangan tertutup. Semakin lama disimpan, semakin sulit bernapas. Dan di rumah itu, tidak ada satupun yang benar-benar bisa saling bicara tanpa membawa luka. Sampai pada suatu malam, saat Bima sedang berada di luar kota untuk perjalanan kerja, dan seluruh rumah tampak tenang, Aditya turun dari kamarnya dengan langkah pelan. Ia tidak membawa ponsel, tidak membawa buku, hanya niat. Ia berhenti di depan kamar Anindya. Tidak mengetuk, tidak memanggil, tapi berdiri cukup lama di sana, seolah menunggu keberanian yang belum juga datang. Di balik pintu itu, Anindya duduk di atas kasur, memeluk bantal dengan wajah basah. Ia tahu seseorang berdiri di luar. Ia bisa merasakannya, tapi ia tidak membuka pintu. Ia hanya memejamkan mata, berdoa agar semuanya segera berakhir. Dan saat langkah kaki itu kembali naik ke atas, Anindya tahu, malam itu mereka berdua sama-sama menahan hal yang sama, rasa bersalah yang tidak bisa diredam oleh waktu. Hari-hari di rumah itu tidak lagi terasa seperti kehidupan keluarga yang tenang. Keheningan mulai mengganggu, bukan menenangkan. Tatapan mulai mencurigai, bukan sekadar memperhatikan. Dan suasana di antara ketiganya berubah menjadi medan yang bisa meledak sewaktu-waktu. Bima, yang selama ini sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya mulai menyadari adanya perubahan besar dalam sikap Anindya. Ia melihat bahwa istrinya semakin menarik diri, tidak banyak bicara, dan mulai menghindar bahkan untuk hal-hal sederhana seperti makan bersama atau duduk di ruang tengah. Ia juga memperhatikan wajah Anindya yang lebih pucat dari biasanya, serta tubuhnya yang semakin sering terlihat lemas. Semua itu membuatnya bertanya-tanya, walau belum ada jawaban yang pasti. Dalam 1 minggu terakhir, Bima mulai mencoba pulang lebih awal. Ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama istrinya, berharap bisa kembali membangun kehangatan yang sebelumnya sempat hilang. Namun setiap kali ia mencoba mendekat, Anindya justru semakin menjaga jarak. Bima merasakan ketegangan itu. Dan ia tahu, ini bukan sekadar masalah suasana hati. Di sisi lain, Aditya semakin gelisah. Ia merasa tekanan dari dua arah. Di satu sisi, ia mencoba menjaga jarak dan diam demi menjaga nama baik keluarga. Di sisi lain, ia juga merasa bersalah karena mulai menduga sesuatu yang besar, dan jika itu benar, maka ia adalah bagian dari dosa itu. Ia mulai mengalami kesulitan tidur, pekerjaannya terbengkalai, dan setiap kali mendengar suara langkah kaki Anindya dari bawah, pikirannya langsung kacau. Aditya menjadi lebih pendiam dari biasanya. Ia jarang turun. Namun saat ia harus turun ke dapur atau ruang tamu, matanya selalu mencari Anindya, seolah memastikan bahwa semuanya masih bisa ditangani. Tapi saat ia melihat perubahan pada tubuh perempuan itu,
Dari cara berjalan, dari bentuk wajah yang mulai berubah, dari perut yang mulai mengeras. Ia tahu waktunya untuk terus diam semakin menipis. Suatu pagi, Bima menemukan alat tes kehamilan di laci kamar mandi. Bungkusnya sudah kosong, tapi cukup untuk memunculkan tanda tanya besar. Ia memeriksa lebih teliti. Tidak ada catatan, tidak ada pengakuan, hanya benda kecil yang tampaknya telah digunakan. Nalurinya langsung aktif. Ia bukan orang bodoh. Dan ia tahu, perubahan yang ia lihat selama ini bukan kebetulan. Hari itu, ia pulang lebih cepat dan mencoba bersikap biasa. Tapi pikirannya terus bekerja. Ia ingin menanyakan langsung, namun tak tahu bagaimana memulainya. Ia merasa dirinya berada di ambang sesuatu yang bisa menghancurkan semua yang ia bangun bersama Anindya. Ia mencintai istrinya, tapi cinta saja tidak cukup untuk menepis kecurigaan yang perlahan berubah menjadi kegelisahan yang menusuk. Anindya sadar dirinya mulai diawasi. Ia tahu perubahan Bima bukan tanpa alasan. Ia merasakan tekanan dari dua sisi, suami yang mulai bertanya-tanya, dan ipar yang mulai menghindari mata. Ia menjadi lebih mudah cemas. Bahkan untuk hal-hal kecil seperti membuka pintu kamar pun kini ia lakukan dengan hati-hati. Waktu semakin berlari, dan usia kehamilannya semakin nyata. Ia mulai memakai pakaian longgar, berusaha menyembunyikan bentuk tubuh yang mulai berubah. Tapi itu tidak cukup. Raut wajahnya, sikap tubuhnya, semuanya berubah. Ibu mertuanya pun mulai curiga. Beberapa kali menatapnya dengan tatapan lama, seolah membaca sesuatu dari wajah yang tak lagi bisa tersenyum lepas. Malam itu, Bima duduk lama di ruang tamu. Ia menunggu Anindya keluar kamar. Namun pintu kamar tetap tertutup. Di tangan Bima, ada alat tes kehamilan yang ia temukan. Benda kecil itu seakan menjadi pemantik utama. Ia menggenggamnya lama, mencoba mengurai rasa percaya yang perlahan goyah. Ia ingin mendengar pengakuan langsung dari Anindya, tapi ia juga takut mendengarnya. Aditya melihat itu dari atas tangga. Ia menyadari benda kecil di tangan kakaknya. Napasnya tercekat. Kini, tak ada lagi waktu. Ia merasa kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan perlahan menemukan jalan untuk keluar sendiri. Bukan dari pengakuan, tapi dari kecurigaan yang tumbuh dan tak lagi bisa ditekan. Di dalam kamar, Anindya menangis. Tubuhnya mulai merasa berat. Emosinya tidak stabil. Ia tahu Bima sudah menemukan tanda-tanda. Ia tidak lagi bisa berharap semuanya tetap tersembunyi. Tapi yang paling ia takutkan bukan pengakuan. Yang ia takutkan adalah reaksi. Ia tahu, Bima bukan tipe yang mudah marah. Tapi ia juga tahu bahwa diamnya bisa lebih menyakitkan dari teriakan. Pagi berikutnya, meja makan hanya terisi 3 cangkir teh. Tidak ada obrolan, tidak ada tawa. Bima hanya menatap meja, sesekali melirik Anindya yang menunduk. Aditya datang terlambat, duduk dengan wajah murung. Suasana di antara mereka penuh tekanan. Dan pada titik itu, ketiganya tahu, ini bukan lagi soal menebak. Ini soal siapa yang lebih dulu bicara. Namun tak satu pun yang berani membuka mulut. Masing-masing masih memegang kendali terakhir atas rahasia yang mereka bawa. Tapi hari itu, segalanya berubah. Karena diam-diam, Bima menghubungi dokter kandungan. Ia membuat janji tanpa sepengetahuan Anindya. Ia ingin tahu langsung, tanpa dusta, apakah istrinya benar-benar hamil. Dan jika ia akan bertanya satu hal, mengapa dirinya tidak diberitahu? Di kamarnya, Aditya membuka laptop, menatap layar kosong. Ia tidak bisa bekerja. Ia hanya memikirkan kemungkinan terburuk. Jika Bima tahu, semuanya akan runtuh. Tidak ada keluarga yang bisa pulih dari pengkhianatan seperti ini. Ia mulai berpikir untuk pergi, meninggalkan rumah, menghindari kenyataan. Tapi ia juga sadar, itu tidak akan menyelesaikan apapun. Malam pun tiba. Anindya berdiri lama di depan cermin. Ia memandang bayangan dirinya sendiri. Wajah yang dulu dipenuhi keyakinan, kini hanya menyisakan kekhawatiran. Ia menyentuh perutnya pelan. Kehidupan kecil itu masih tumbuh, tanpa tahu sedang berada di tengah badai. Dan ketika Anindya menutup matanya malam itu,
Ia tahu waktu untuk memilih akan segera datang. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas Jakarta. Hujan belum turun, tapi suasananya cukup untuk menggambarkan apa yang dirasakan Anindya. Ia terbangun dengan kepala berat dan tubuh yang semakin terasa lelah. Perutnya mulai menonjol, tidak banyak, tapi cukup membuat dirinya berhati-hati memilih pakaian. Ia memilih gamis longgar berwarna biru muda, mencoba menutupi perubahan yang sudah tak bisa ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Bima menunggu di depan pintu kamar. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Ia tidak bicara banyak, hanya meminta Anindya bersiap karena mereka akan keluar pagi itu. Anindya sempat bertanya kemana mereka akan pergi, tapi tidak mendapat jawaban pasti. Ia mengikuti saja, karena di dalam hatinya ada firasat bahwa hari ini akan menjadi titik penting dalam hidupnya. Mobil melaju tenang menyusuri jalan protokol. Radio tidak dinyalakan, percakapan tidak tercipta. Hanya suara lalu lintas dan napas yang saling berusaha diatur. Anindya melirik sesekali ke arah Bima, tapi pria itu menatap lurus ke depan. Tangannya menggenggam setir dengan kuat. Ada ketegangan di sana, dan ia tahu itu bukan karena pekerjaan. Ketika mobil berhenti di depan sebuah klinik ibu dan anak, jantung Anindya berdetak lebih cepat. Ia tahu tempat itu. Ia tahu fungsinya. Dan ia tahu, Bima tidak akan membawanya ke sana jika ia belum mengetahui sesuatu. Saat pintu mobil dibuka, tubuhnya terasa ringan tapi juga gemetar. Langkahnya terasa seperti menyeret beban yang tak kasat mata. Di dalam ruang tunggu, semuanya tampak biasa. Dinding putih, kursi empuk, suara bayi yang sesekali terdengar dari ruangan sebelah. Namun bagi Anindya, tempat itu seperti panggung pengakuan. Ia duduk dengan kedua tangan mengepal di atas pangkuan. Bima tetap diam, hanya sesekali melihat layar ponsel, lalu kembali menyimpan ke dalam saku. Namanya dipanggil. Ia berdiri perlahan, menatap Bima sejenak, lalu melangkah masuk ke ruang pemeriksaan. Dokter perempuan Parubaya menyambut dengan senyum profesional, menanyakan kondisi terakhir, lalu mulai melakukan pemeriksaan. Detak jantung janin mulai terdengar, pelan tapi jelas. Monitor menampilkan bayangan kecil yang masih samar tapi nyata. Anindya terdiam menatap layar itu. Rasanya seperti melihat kebenaran yang sudah lama ia ketahui, kini ditampilkan secara terbuka. Dokter mencatat usia kehamilan, lalu menjelaskan beberapa hal medis yang tak benar-benar didengar oleh Anindya. Otaknya terlalu penuh oleh satu kalimat. Bayinya tumbuh sehat. Sehat, ya. Tapi lahir dari kesalahan yang tidak sehat. Dan kini, semua itu ada di hadapannya. Beberapa menit kemudian, Bima dipersilakan masuk. Ia melihat layar monitor, mendengar penjelasan dokter, dan mengangguk pelan. Wajahnya tetap datar, tapi tatapan matanya semakin sulit ditebak. Ia tidak bertanya banyak, hanya mengucapkan terima kasih, lalu membawa Anindya keluar dari ruangan. Di dalam mobil, keheningan kembali mendominasi. Tapi kini terasa berbeda. Tidak lagi sekadar diam, tapi seperti udara yang menunggu meledak. Anindya tahu bahwa Bima sudah tahu. Ia tidak tahu sejauh mana kecurigaan itu berkembang, tapi cukup untuk membuat pria itu membawanya ke dokter tanpa pemberitahuan. Di rumah, Anindya langsung masuk kamar. Ia menatap bayangannya sendiri di cermin. Wajahnya lelah, matanya basah, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang mulai menelan seluruh dirinya. Ia memeluk perutnya perlahan. Di dalam sana, kehidupan terus tumbuh, tapi di luar, dunia mulai runtuh satu persatu. Bima tidak masuk ke kamar. Ia duduk sendiri di ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Di tangannya masih tergenggam hasil pemeriksaan dari dokter. Ia tidak membaca ulang. Ia hanya menatap kertas itu seperti sedang menilai sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin ia sedang berpikir. Mungkin ia sedang marah. Atau mungkin sedang memutuskan sesuatu. Aditya menyadari perubahan suasana di rumah sejak siang. Ia turun perlahan dari lantai atas, melihat wajah Bima yang tidak biasa. Ia tidak berani bertanya,
Tapi nalurinya mengatakan bahwa waktu untuk diam sudah habis. Ia melihat berkas di meja, mengenali logo klinik di sampulnya. Napasnya tercekat. Ia kembali naik tanpa suara, membawa beban yang lebih berat dari sebelumnya. Malamnya, hujan turun perlahan. Suara rintiknya menyatu dengan kesunyian rumah yang tegang. Tak ada percakapan, tak ada tawa, tak ada langkah kaki yang tergesa. Semua seperti menunggu satu ledakan besar. Anindya duduk di lantai kamar, memeluk lutut, menangis tanpa suara. Di lantai bawah, Bima masih terjaga, memandangi langit dari jendela kaca. Di lantai atas, Aditya menatap langit-langit kamarnya, memikirkan semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Keesokan harinya, suasana masih sama, namun ada yang mulai bergeser. Bima tidak menyapa. Ia hanya mengambil kunci mobil dan pergi lebih pagi dari biasanya. Anindya menatap punggungnya dari atas tangga. Ada jeda panjang di dada saat suara pintu tertutup. Ia tidak tahu apakah pria itu akan kembali seperti biasa, atau justru tidak kembali sama sekali. Hari itu, rumah benar-benar sunyi. Ibu mertua pergi ke pengajian. Asisten rumah tangga mengambil cuti. Hanya Anindya dan Aditya yang tersisa. Mereka tak saling sapa. Tapi dalam diam itu, ada rasa saling tahu. Aditya sesekali turun untuk minum. Anindya berusaha tidak keluar kamar. Tapi pada satu titik, mereka bertemu di lorong, berdiri berhadapan beberapa detik, lalu berpaling ke arah berbeda. Tak ada kata, tapi wajah mereka sama-sama menyimpan ketakutan. Kini, rahasia itu bukan lagi pertanyaan tentang benar atau tidak, tapi tentang siapa yang akan bicara lebih dulu, dan bagaimana dunia mereka akan berubah setelahnya. Hari itu langit cerah, tapi tidak ada satupun sinar yang terasa hangat di dalam rumah itu. Sejak Bima pergi pagi-pagi tanpa banyak bicara, udara di setiap sudut rumah seperti membeku. Tak ada suara televisi, tak ada denting sendok di dapur, tak ada percakapan ringan yang biasa muncul meski sekilas. Rumah itu berubah menjadi ruang hampa yang penuh rahasia dan rasa bersalah. Anindya berdiri di depan jendela kamarnya, menatap kosong keluar. Jalanan masih ramai. Anak-anak tetangga berlarian dengan suara riang. Tapi semuanya terasa jauh dan tak berhubungan dengan kenyataan yang sedang ia jalani. Perutnya yang mulai membesar terasa berat. Bukan hanya karena kehidupan yang tumbuh di dalamnya, tapi karena beban moral yang kian menekan dari segala arah. Ia belum bicara pada siapapun sejak dari klinik kemarin. Tak ada keberanian untuk mengakui apapun. Bahkan untuk sekadar berkata jujur pada dirinya sendiri pun rasanya sulit. Ia tahu apa yang telah terjadi adalah kesalahan, tapi ia juga tahu penyesalan tidak akan mengembalikan apapun. Yang ada hanyalah kenyataan pahit yang terus berjalan tanpa bisa dihentikan. Langkah kaki terdengar dari tangga. Pelan, berat, dan ragu-ragu. Anindya tahu suara itu. Sudah ia kenali sejak bertahun lalu. Suara yang dulu membuat jantungnya berdegup karena rindu, kini menjadi sumber ketegangan yang tak tertahankan. Aditya turun dari lantai 2, dan seperti yang sudah-sudah, mereka kembali bertemu tanpa disengaja. Mereka berdiri di ruang tengah, hanya berjarak beberapa meter. Tak ada kata yang diucapkan, tak ada sapa atau senyum, tapi tatapan mereka bertemu. Ada tekanan yang menggantung di udara. Sebuah ketegangan yang tak membutuhkan suara untuk menyatakan bahwa ini adalah titik awal dari semuanya. Aditya menatap Anindya dengan pandangan penuh beban. Wajahnya lelah, matanya merah karena kurang tidur. Ia terlihat seperti seseorang yang terjebak dalam badai, tanpa tahu kemana harus melangkah. Tatapannya tidak menghakimi, tapi juga tidak memohon. Ia hanya menunggu. Anindya memalingkan wajah. Ia tidak bisa menatap lebih lama. Ia tahu, dalam pandangan Aditya ada pertanyaan yang belum pernah terucap. Dan ia belum siap menjawabnya. Ia berjalan pelan ke arah dapur. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuh meja. Nafasnya berat. Ia tahu bahwa keheningan seperti ini tidak akan bertahan lama. Aditya berdiri di belakang. Masih diam. Tapi kehadirannya cukup untuk membuat ruangan itu terasa sesak. Anindya mencengkeram pinggiran meja, mencoba menahan gemuruh dalam dada.
Ia merasa seperti diinterogasi tanpa suara. Dalam hatinya, ia ingin semua ini selesai. Ia ingin ada yang bicara. Tapi pada saat yang sama, ia takut jika semuanya benar-benar terucap. Beberapa menit berlalu dalam kesunyian yang menyiksa. Akhirnya, Aditya melangkah pergi, naik kembali ke lantai atas tanpa suara. Tapi jejak langkahnya seperti meninggalkan bekas di lantai rumah itu. Anindya berdiri lama, menatap meja kosong, lalu perlahan kembali ke kamar. Ia mengurung diri hingga sore. Tak ada suara dari luar. Tak ada langkah kaki yang datang. Hanya dirinya sendiri bersama pikiran yang terus berputar. Ia mulai merasa bahwa waktu sudah hampir habis. Entah siapa yang akan memulai duluan, tapi ia tahu, rahasia ini tidak akan bisa disimpan lebih lama lagi. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan terburuk. Pengusiran, perceraian, kehancuran nama baik. Semuanya tampak mungkin. Malam pun tiba. Bima belum pulang. Nomornya tak bisa dihubungi. Anindya mencoba menenangkan diri, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi perasaan tidak tenang itu terus menghantuinya. Ia menatap langit-langit kamar sambil memeluk guling, berharap malam cepat berlalu. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Anindya tidak menjawab. Ia tahu siapa yang berdiri di balik pintu itu. Ketukan kedua terdengar. Pelan, sabar, dan tetap menunggu. Anindya bangkit dari tempat tidur, melangkah pelan ke arah pintu, dan membukanya dengan tangan gemetar. Di depan pintu berdiri Aditya. Wajahnya masih seperti tadi, penuh tekanan. Tapi kini ada satu hal yang berbeda, ketegasan. Tatapannya tidak lagi menghindar. Ia seperti sudah mengambil keputusan. Anindya mundur sedikit, memberi jalan tanpa bicara. Aditya masuk dan berdiri di tengah kamar. Mereka saling menatap. Tidak ada kata. Tapi keheningan itu sudah cukup mewakili semua. Aditya mengambil napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah amplop putih dari saku jaketnya. Ia meletakkannya di meja samping tempat tidur, lalu melangkah keluar. Langkahnya cepat dan pasti, seolah sudah tidak ingin menunggu lebih lama. Anindya mendekati meja, membuka amplop itu. Di dalamnya, ada hasil tes DNA yang belum diproses. Formulir kosong, masih bisa diisi. Dan itu menjelaskan semuanya. Aditya sudah tahu, dan ia ingin jawaban pasti. Ia sudah tidak ingin menebak-nebak lagi. Sekarang semua bergantung pada keputusan Anindya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap lembaran itu lama. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ini adalah titik yang tidak bisa lagi dihindari. Ia harus memilih, mengakui semuanya dan bersiap menerima konsekuensinya, atau terus bersembunyi dalam kebohongan yang akan segera runtuh. Ia menyentuh perutnya perlahan. Janin di dalam sana semakin terasa nyata. Di luar, suara kendaraan terdengar dari kejauhan. Anindya tahu itu mobil Bima. Ia berdiri pelan, menatap bayangannya di cermin. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Wajah seorang perempuan yang berdiri di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Saat suara pintu depan terbuka, Anindya tahu malam ini akan menjadi malam panjang. Bima memasuki rumah dengan langkah tenang namun berat. Suara pintu yang tertutup pelan seolah menandai awal dari sesuatu yang besar. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 8 malam. Ia melepas sepatu tanpa suara, lalu menatap lorong rumah yang sunyi. Lampu masih menyala, tapi kehangatan dalam rumah itu sudah lama padam. Ia membawa sebuah map kecil di tangannya. Raut wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tapi lebih pada kelelahan yang dalam. Lelaki itu sudah melewati tahap terkejut. Ia telah menyusun jawaban, mempertimbangkan banyak kemungkinan, dan malam ini, ia datang bukan untuk bertanya, tapi untuk memastikan. Di lantai atas, Anindya duduk di ujung tempat tidur. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia bisa mendengar suara Bima di bawah, dan itu cukup membuat perutnya terasa mual. Amplop putih berisi formulir DNA masih tergeletak di meja samping. Ia belum menyentuhnya lagi sejak tadi sore. Tapi benda itu menjadi simbol dari segala hal yang tak bisa ia hindari.
Suasana rumah begitu hening. Bahkan suara kipas angin terdengar jelas di sudut langit-langit. Ketika langkah kaki Bima mulai menaiki tangga, Anindya memejamkan mata. Ia tahu, saatnya telah datang. Tak ada lagi waktu untuk berpura-pura. Segala yang mereka tahan terlalu lama sudah tak lagi bisa dikunci dalam diam. Pintu kamar terbuka perlahan. Bima masuk tanpa bicara. Pandangannya langsung tertuju pada wajah istrinya. Sekilas, ia menatap ke meja samping dan melihat amplop yang belum dibuka. Ia mendekat, meletakkan map yang ia bawa di atas meja, lalu duduk di kursi dekat jendela. Angin malam masuk pelan dari sela-sela jendela yang sedikit terbuka. Tirai bergoyang lambat, menciptakan irama yang tidak nyaman. Di tengah ketegangan itu, Anindya bangkit dan mengambil map yang dibawa Bima. Ia membuka perlahan, dan di dalamnya ada hasil pemeriksaan USG terbaru, lengkap dengan keterangan usia kehamilan yang lebih presisi. 12 minggu. Anindya menutup kembali map itu. Angka itu seperti palu yang menghantam dinding terakhir pertahanannya. Ia ingat jelas kapan semuanya dimulai. Malam gelap yang tidak akan pernah ia lupakan. Dan dari sana, perhitungan waktu tak lagi bisa disangkal. Bima masih diam. Ia tidak menatap Anindya. Ia hanya menunduk, memijit pelipis, seperti sedang menahan sesuatu yang sulit diluapkan. Ia sudah tahu sejak beberapa hari lalu. Tapi hari ini, ia mendapat semua konfirmasi yang ia butuhkan. Ia telah membandingkan tanggal, menghubungi dokter, bahkan meminta opini medis kedua. Semuanya mengarah ke satu kesimpulan. Dan kini, duduk di hadapan perempuan yang ia cintai, Bima tidak ingin mendengar penjelasan. Ia hanya ingin mendengar kebenaran. Anindya tidak menangis. Tapi wajahnya tampak lebih tua, lebih rapuh, dan lebih kosong dari sebelumnya. Ia berdiri di dekat jendela, menatap langit malam yang mulai gelap. Ia tahu suaminya tidak akan marah dengan teriakan. Tapi diam Bima jauh lebih menyakitkan. Diam itu seperti penghakiman yang tak terlihat, tapi sangat terasa. Beberapa menit berlalu dalam kesunyian yang menggantung. Anindya menyentuh perutnya perlahan. Gerakan refleks itu terasa seperti pengakuan. Ia tak punya lagi alasan untuk menyembunyikan apapun. Bahkan jika kata-kata tak keluar, tubuhnya sudah lebih dulu berbicara. Bima berdiri perlahan. Ia mengambil map dan amplop, lalu menatap Anindya sebentar. Tatapan yang bukan lagi penuh cinta, tapi bukan juga benci. Lebih seperti luka yang sudah terlalu dalam untuk ditambal. Ia keluar dari kamar tanpa suara. Langkah kakinya pelan, tapi pasti. Tak ada bantingan pintu, tak ada amarah, hanya kepergian. Di bawah, Aditya duduk di ruang tamu. Ia tahu apa yang terjadi di lantai atas. Ia mendengar langkah kaki, suara pintu kamar, dan detik-detik hening yang membuat jantungnya ikut berdebar. Saat Bima turun, keduanya saling bertatapan. Tidak ada kata, tapi semua sudah saling mengerti. Bima keluar rumah, membawa semua yang ia bawa tadi, termasuk hati yang hancur dan harapan yang mati. Pintu depan tertutup pelan. Aditya masih duduk di tempatnya, tidak bergerak. Ia tahu kini segalanya telah terbuka. Tak perlu lagi spekulasi. Tak ada lagi rahasia untuk disembunyikan. Yang tersisa hanyalah kerusakan. Di lantai atas, Anindya kembali duduk di lantai. Matanya kosong. Ia tak menangis. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke arah dinding kamar yang terasa semakin sempit. Ia tahu ia telah kehilangan suaminya. Dan lebih dari itu, ia kehilangan wajah dirinya sendiri yang dulu ia kenal. Perempuan yang teguh, yang tahu batas, yang tahu arah. Kini semua itu lenyap. Hujan akhirnya turun malam itu. Deras, tanpa tanda-tanda. Langit melepaskan beban, seperti yang tak mampu dilakukan oleh para penghuni rumah itu. Anindya memejamkan mata. Ia tahu, mulai besok, semuanya tidak akan pernah sama. Halo, aku April. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat ya, semua tokoh, tempat pada cerita ini hanya fiksi dan hasil imajinasi penulis. Cerita ini dibuat hanya untuk hiburan dan pengembangan kreatif semata. Oke, jangan lupa subscribe April Story dan bunyikan loncengnya.